Di awal film terlihat Eunbyul ingin mencelakai Baerona, namun usaha itu gagal ketika Baerona menyadari hal tersebut. Dan kemarahan Eunbyul pun semakin memuncak ketika Baerona mengatakan bahwa Eunbyul hanya mempelajari sifat buruk ibunya saja. Di sisi lain, Go Hodong dan jodoh hayalan saya ini, mereka sedang melakukan perbincangan serius yang tanpa mereka sadari, Seojin sedang menguping pembicaraan mereka. Tak lama, Unang pun datang memberitahu Seojin bahwa Eunbyul dan Baerona sedang bertengkar. Saat mereka sedang pekenyang-kenyang bulu kumuut, maksudnya bulu rambut, datanglah nenek lampir alias Seojin. Baerona di situ tidak terlihat merod karena memang dia tidak bersalah. Lalu Baerona membela diri bahwa Eunbyul lah yang ingin mencelakainya. Namun, karena Baerona tidak memiliki bukti atau saksi, dia pun terdiam. Seojin malah berkata bahwa Baerona lah yang melakukan penyerakan itu karena ia cemburu kepada Eunbyul, karena Eunbyul memiliki segalanya yang tidak dimiliki Baerona. Mendengar perkataan pahit dari Seojin, Baerona pun membalas dengan perkataan pahit juga. Namun, karena Seojin memiliki jabatan di sekolah tersebut, dia mengancam Baerona untuk jangan macam-macam kepadanya. Bener-bener nih Seojin. Kayaknya kalau Seojin main drama di MNC TV film azab yang berjudul filmnya tuh nyungsep kecor-coran karena congor yang gak dijaga, bakal kayak gini deh. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at this. They see me rolling, they hating, patrolling and trying. Really, nigga? Sementara itu, Go Hodong dan si calon ibu dari anak-anakku ini, mereka sedang bersih tegang membicarakan Min Seola. Go Hodong ingin si ayangku jujur ke keluarganya kalau Min Seola itu anaknya, tapi si Cinta gak mau karena jika jujur, rencananya untuk menghancurkan biji Joy Dante akan gagal juga. Dan Go Hodong pun memberikan isi rekaman percakapan itu yang membuat si embun pagiku ini merasa sedih tak tertahankan. Dan Go Hodong pun mengancamnya dan memberikan waktu 10 hari kepada si Bebek untuk ia mengungkapkan kepada keluarganya bahwa Min Seola adalah anaknya. Dan ia pun pergi. Saat sampai di rumah, tak disangka ternyata Go Hodong ini adalah pria ganteng idaman para pria yang bernama Jack Stephen Austin. Maksudnya Logan Lee guys, maksudnya. Dan dikisahkan bahwa Logan Lee ini adalah kakak angkat dari Min Seola. Awalnya Logan Lee tidak menyukai Min Seola, namun karena Min Seola memiliki hati yang lembut, akhirnya Logan Lee pun luluh dan menyayanginya. Hingga pada suatu hari, Min Seola dituduh mencuri perhiasan yang membuat dirinya harus dideportasi. Oh ya, ada yang lupa. Min Seola juga mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Logan Lee sehingga Logan Lee menyayangi Min Seola. Lalu ketika Min Seola dibawa sama polisi, Logan Lee tidak bisa berbuat apa-apa karena ia mengira kalau Min Seola memang telah mencuri. Namun saat mengetahui kebenarannya bahwa Min Seola bukan pencuri, akhirnya Logan Lee kontek-kontekan sama Min Seola menjaga Min Seola dari jarak jauh. Tapi di sana Min Seola malah tertindas, sehingga Logan Lee begitu amat sangat marah dan ingin menghancurkan siapa saja yang telah mengusik Min Seola. Pada suatu malam di apartemen termegah di Korea, tampak Eunbyul sedang tertidur. Tak lama ibunya datang dan membangunkannya karena besok adalah hari perlombaan audisi duta sekolah. Dan Eunbyul mengungkapkan atas ketidakpedean dirinya terhadap Baerona karena dia telah mengakui jika kemampuan Baerona lebih di atas Eunbyul. Lalu Seojin meyakinkan Eunbyul dan menenangkannya bahwa dia pasti menang. Seojin yakin karena Seojin memiliki bocoran teks pidato hasil nyogok Cheedo. Esoknya saat perlombaan audisi duta sekolah dimulai, Jenny lah yang pertama kali dipanggil duluan untuk tampil ke depan. Saat di atas panggung, Jenny terkejut dengan teks yang ditampilkan pada layar. Ternyata berbahasa Inggris yang membuat Jenny kebingungan dan menyerah.
Setelah itu giliran Berona. Dan saat akan melakukan pidato, Berona mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Tapi bukan berarti Berona menyerah. Secara mengejutkan, Berona mengatakan kalau tes tersebut sudah dicurangi. Karena ia tahu saat sedang Berona mendengar Enbiol sedang latihan bahasa Inggris. Dan cerobohnya Enbiol malah membuang teks tersebut ke dalam tong sampah. Kemudian Soryun Stephen Austin secara diam-diam mengunggah foto soal kontes di situs resmi sekolah SMA Seni Cheonga. Hal itu membuat kegaduhan di kalangan orang tua murid dan memaksa juri untuk membuat ulang soal. 1학년 음악 1반 하은별입니다. 잠깐만요. Berona, Jennie, dan Enbiol gagal dan posisi duta besar dimenangkan oleh Seok-hun dan Seok-yung. Kegagalan Hanbiol kembali memancing amarah Seojin. Nah, pas di sini guys, saya jadi ngerasa kasihan ke Hanbiol. 은별아 제대로 자야지. 아빠, 언제 왔어? 아빠, 나 홍보 모델 떨어졌어. 미안해. 그럼 난 미워할 거지? 아빠가 은별이를 왜 미워해? 응? 꼭 1등 아니어도 괜찮아. 그건 내가 밥상을 다 차려줘도 그거 나온다고? 새 나가지 않게 조심했어야지. 대체 뭘 알아 그거를 려서 엄마리 꼴로. 은별아 너 쉬어야 돼. 아무것도 하지 마. 아니야, 공부해야 돼. 남들만큼 쉬면 어떻게 1등해. 나 괜찮아, 아빠. Layar berganti menampilkan anak-anak Penthouse Squad menerima pesan misterius. Mereka terlihat ketakutan setelah melihat pengirim pesan itu menggunakan nomor milik Min Seola. Dan ketakutan mereka semakin memuncak saat mereka menerima rekaman suara Min Seola. Saat membicarakan siapa yang mengirim pesan itu, Enbiol terlihat panik sambil mengatakan bahwa Min Seola bukan meninggal di desa Bosuk, melainkan di penthouse. Dan ujaran Enbiol pun dibenarkan Seok-yung, yang ternyata ia menyimpan sepatu Min Seola yang sebelumnya tertinggal di patung utama penthouse pada malam kejadian kematian Min Seola. Ternyata pengirim pesan itu tidak lain adalah Logan Lee, karena Logan Lee tahu bahwa mereka yang telah membuli Min Seola dan Logan Lee akan memberi pelajaran kepada mereka. Sementara itu, Yoon Hee ditipu saat melakukan investasi di sebuah lembaga kesehatan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Jo Dante. Menyadari bahwa suaminya telah menjebak Yoon Hee, Soryun lantas membuat rencana untuk membantu Yoon Hee berbalik menyerang Jo Dante. Beberapa adegan menampilkan Yoon Hee yang sedang belajar berbagai hal terkait bisnis investasi. Atas perintah Soryun, Yoon Hee pun melamar di perusahaan Jo Dante yang sedang membuka lowongan tim investasi. Jo Dante awalnya meremehkan Yoon Hee dan menyuruhnya untuk segera keluar dari ruang wawancara. Namun Jo Dante terdiam saat Yoon Hee mempersilahkan masuk Logan Lee, yaitu investor yang selama ini ingin ia temui. Sementara itu di lain sisi, Soryun menemui Sojin. Pada saat bersamaan, seorang pria masuk mengantarkan paket bunga kepada Sojin. Di atas bunga itu ada sebuah kotak perhiasan. Saat membuka kotak itu, Sojin tergagap karena berisi cincin miliknya yang telah ia buang karena di cincin itu ada darah Min Seola. Dan Soryun pun mengira kalau Sojin adalah pembunuh Min Seola dan episode 12 pun berakhir. 역시 너였어.